Hasil tes DNA itu menunjukkan kecocokan antara Mendung dan Andre, yang berarti bahwa Andre adalah ayah biologis dari Mendung. Aku harus bilang ke nenek. Gak bisa kalau aku terus diam, batin Andre. Esoknya seperti biasa, Rani mengantar anaknya ke sekolah sambil merapikan pakaian Bintang dan mencium pipinya. Mama gak mau ketemu sama Bu Karin? Tanya Bintang. Gak dulu ya sayang, Mama lagi sibuk kerja, ucap Rani. Ya deh mah, Bintang masuk kelas dulu ya, ucap Bintang. Dia pun terlihat disambut baik oleh teman sekelasnya. Rani lega melihat pemandangan itu. Ia pun bergegas segera pulang. Di sisi lain, Foni yang hendak pergi ke kantor disibukkan dengan merapikan dan mengikat rambut Mendung. Apalagi Mendung adalah anak yang sangat pemalas. Harusnya kalau Biani gak ada, kamu bisa ikat rambut sendiri, gerutu Foni. Aku gak bisa, Ma. Aku mau Mama yang ikatin rambut aku yang panjang ini, ucap Mendung memanja. Kamu ini males banget, marah Foni. Mah, aku bete banget gak ada kegiatan di sekolah, ucap Mendung. Loh, guru dan wali kelas kamu kemana? Tanya Foni. Maksudnya aku gak ada kegiatan buat bully si Bintang lagi, ucap Mendung dengan entengnya. Gara-gara kamu, Mama sama Papa jadi berantem, ucap Foni. Gak ada hubungannya aku bully Bintang dan Mama berantem sama Papa, ucap Mendung. Anak ini emang gak bisa dibilangin, ucap Foni. Nenek Bonita tiba-tiba menghampiri dengan kursi rodanya. Iya, gak bisa dibilangin kayak kamu, Fon, ucap Nenek Bonita. Nenek Bonita pun segera menuju ke meja makan sambil menunggu Foni dan Mendung. Nenek Bonita mendapati Antoni yang lemas tak seperti biasanya. Antoni, kamu kenapa? Tanya Nenek Bonita. Tadi pindahin Bintang ke sekolah lain, ucap Antoni. Kenapa? Tanya Nenek Bonita. Mungkin dia pengen Bintang gak dibully di sekolah, ucap Antoni. Memang siapa yang membuli? Tanya Nenek Bonita. Aku dong Yud, hebat kan? Ucap Mendung dengan polosnya. Sontak Nenek Bonita marah sambil memelototi Mendung. Kamu? Ngapain kamu bully dia? Kamu gak kasihan sama Bintang? Dia itu gak ada ayahnya, ucap Nenek Bonita. Tapi dia itu harus aku singkirin Yud, ucap Mendung. Apa yang mau kamu singkirin? Kamu ini gak punya hati ya? Marah Nenek Bonita. Nilai dia itu selalu bagus. Kata mama aku wajib singkirin dia, ucap Mendung. Oh, jadi gini ya ajaran kamu, Fon? Tanya Bonita sinis. Apa sih, Nek? Mendung masih anak-anak, mungkin dia salah tangkap, ucap Foni mengelak. Kamu segitu takutnya sama Rani sampai-sampai anak kamu sendiri didoktrin untuk membuli, bentak Bonita pada Foni. Antoni dan Andre hanya diam saja. Tak satu pun orang yang membela Foni yang tengah tersudutkan. Antoni, tolong dong jelasin sama nenek kamu kalau semua itu salah paham, pinta Foni. Apa yang kamu lakukan itu salah. Gak seharusnya kamu bilang gitu ke Mendung, ucap Antoni. Di sini gak akan ada satupun orang yang akan membela kamu, ucap Bonita mengancam. Kalian kenapa sih? Maksudku menyingkirkan tuh singkirkan dengan nilai yang memuaskan, bukan membuli, ucap Foni. Udah deh, aku capek. Aku mau ke kantor duluan, ucap Antoni. Antoni tunggu, aku dan kamu harus antar Mendung ke sekolah, teriak Foni. Mendung pun ikut mengejar ibunya yang tengah mengejar Antoni. Di sela-sela keributan itu, Andre berbisik pada sang nenek. Nek, ada hal yang mau aku bicarakan mumpung Antoni, Foni, dan Mendung keluar, ucap Andre. Apa itu? Tanya Nenek Bonita. Jadi hasil tes DNA kemarin menunjukkan kalau Mendung itu adalah anakku. Aku punya buktinya, ucap Andre sambil menunjukkan hasil tes DNA itu. Nenek Bonita tak kaget karena dia yakin Mendung bukan anak kandung Antoni. Apa aku bilang? Memang wanita itu licik sekali, ucap Bonita. Sudahlah Nek, nanti kita bicara sama Foni di waktu yang tepat, ucap Andre. Pagi pukul 10, Naila beserta kakaknya yang bernama Rudi kini datang ke apartemen Ira. Mendengar kabar Ira yang terancam diusir. Kakak dari Ira juga
ayah dari Naila dan Rudy mengutus anak-anaknya untuk menolong Ira. "Tante," ucap Naila sambil memeluk Ira. Ira spontan menangis dan mengingat kesalahannya di masa lalu. Mereka duduk sambil mendengarkan sebab musabab Ira diusir. "Jadi istri Om Erwin yang sekarang pengen tante keluar dari apartemen ini?" tanya Naila. "Iya, Nay. Soalnya apartemen ini masih atas nama Om Erwin," ucap Ira dengan sedih. "Besok Kak Rudi akan urus pembelian apartemen ini ya, agar tante nggak usah pindah-pindah," ucap Naila. Rudi adalah seorang pengusaha yang kini sukses di Malaysia. "Kalian yakin mau beli apartemen ini?" tanya Ira. "Kita yakin kok, Papa yang bilang agar tante nggak kehilangan tempat tinggal, apalagi tante sekarang sendiri," ucap Rudi. "Memangnya Rani nggak pulang-pulang?" tanya Naila. "Kemarin dia datang, tapi tante usir karena tante kecewa. Dia sama sekali tidak dinikahi laki-laki itu," ucap Ira. "Tapi kan itu pure bukan kesalahan Rani," ucap Naila. "Gak, Nay, mungkin itu kesalahan medis. Walaupun itu kesalahan medis, harusnya ada tanggung jawab," ucap Ira sedih. "Saya kesini juga sekalian mau melamar Rani," ucap Rudi. "Apa? Tante gak salah dengar?" tanya Ira. "Gak kok, Tan. Bolehkah Rudi melamar Rani? Walaupun Rudi sepupu Rani. Gak haram kan?" tanya Rudi. "Enggak sih. Tapi kan Rani sudah punya anak. Apalagi anak yang bersama Rani itu gak jelas ayahnya siapa," ucap Ira meragukan. "Jangan gitulah tante. Aku tulus akan mencintai Rani dan anaknya," ucap Rudi. "Baiklah, kalau gitu nanti kita cari di mana Rani ya," ucap Ira. "Tenang aja Tan, aku masih kontak sama Rani," ucap Naila pada Ira. Siang itu Rani hendak menjemput Bintang, namun sedikit telat setengah jam. Ternyata Bintang sudah keluar dari kelas. Beberapa temannya tidak mengetahui kemana Bintang. Rani bolak-balik ke rumah dan sekolah, tapi Bintang tetap saja tidak pulang. Rani mulai panik dan menangis. Anthony yang kala itu tengah bertengkar dengan Foni tak tahan lagi dengan ocehan istri sahnya itu. Dia pergi menemui Rani, berharap bisa bertemu dengan Bintang dan melamar Rani. Anthony pun datang ke tempat Rani tinggal. Dilihatnya Rani yang tengah duduk dengan wajah yang sembab. Anthony menghampiri Rani. "Ran, ini aku Anthony," ucap Anthony. "Pak Anthony?" ucap Rani sambil beranjak dari duduknya. "Ran, kali ini aku mau memberanikan diri untuk," ucap Anthony. "Anak saya hilang, Pak. Bintang hilang," tangis Rani. "Apa?" ucap Anthony terkejut. "Ayo, kita cari Bintang," ucap Anthony sambil membawa Rani masuk ke dalam mobil. Rani mendapat informasi dari orang tua murid bahwa Bintang sedang berada di taman bermain. Anthony dan Rani segera menyusul ke tempat itu dengan raut wajah Rani yang tidak tenang. "Kamu yang tenang ya, doakan saja Bintang baik-baik saja," ucap Anthony yang sedari tadi memegang erat tangan Rani. "Bagaimana saya bisa tenang? Bintang itu anak saya satu-satunya," ucap Rani sambil menangis dan pikirannya tak karuan. Hingga sampailah mereka di sana. Rani melihat Bintang yang tengah ditemani seorang wanita. Mereka bercanda, tawa layaknya ibu dan anak. Tak berselang lama datanglah seorang pria sambil membawakan 2 buah es krim di tangannya. Dan ternyata si pria itu adalah Kiki. Pemandangan itu terlihat lebih jelas layaknya ayah, ibu, anak yang tengah menikmati kebahagiaan.